Yang saya hormati, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita yang akan saya bagikan, mari kita menebak gambar dulu. Menurut Bapak Ibu, itu gambar berapa orang? 2 orang. 4. 2. Berapa? 2. 2? Iya. Siapa yang bilang 2? 4 orang. Boleh ambil Pak Bos. Berapa? 4, 5. Mana? 5. Ayo. Ada berapa orang di sana? Ibu Regi berapa orang? 2. Kuliahnya Tidak? 2. 4. Bu Pale? 2. Pak Charles? 5. 5. Pak Gus? 4, Bu. 4. Bu Ayu? 2. Boleh izin sebentar berdiri, Bu? Saya dulu lebih. Oke, boleh. Boleh, cek aja. Ini jangan-jangan mana tetap pohon Natal pula satu. Cek aja. Ada berapa orang di sana? Di gambar itu. 4. Boleh. 4 dengan bayangannya. Baca aja. Baru cek. Itu kepala. Ditunjuk. Boleh. Oke. Silakan. Tunjuk orangnya yang mana satu. 4. Nah, ini 1. Isi baca 1. Ya. Ini si Teteo. Ada berapa? 2, 3. 4. Sama itu yang putih rambut itu. Iya. 3 deh. 4. 4. Oke. Ini dasar kematan ada pohon Natal. Ini akalnya deh. Tanah. Menurut Ibu apa? Apa ini? Lampu. Kalau itu apa? Oh, apa? Cahaya. Gelas. Makanan mereka ini. Gelas. Iya. Iya, baik-baik gelas kayak. Gelas. Gelas perjamuan kudus nih udah. Oke. Anggur. Anggur. Oh, anggur. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Ah, Ya. Ada 4 4 orang. Ini 1, ini 2. Jangan lipat. Ini beda 1, ini 2. iya. Oh. Jadi 4 orang. Nggak nampak semua. Nah, nampak sama Ayu dong. Iya. Nanya sama Enggak Ayu. nampak sama Hanya aku. Sama hidungnya ya. kumisnya itu sama dengan anuan matanya. Iya. Jadi Di jembatan. tangannya ini kayak jadi dam. Ya, dari hidungnya, hidung Iya. dengan anu. Sikunya jadi Iya. hidung. Mantap pula, enggak siapa mau anu jadi anu kan gambar itu. Iya. Tes psikologi. Itu permainannya ya. Oh iya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teori kontrol guru ya. Yang pertama yaitu guru sebagai, coba Ibu apa Rosa? Sebagai Guru sebagai pemukul, Ya. guru sebagai pembuat merasa bersalah, Iya. guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru Sebagai sebagai manajer itu sudah kita pelajari ya, sudah paham ya. Selanjutnya dari kelima teori kontrol guru yang paling tepat digunakan adalah Kontrol guru sebagai manajer. kontrol guru sebagai manajer. Kenapa Pak Charles? Karena pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ya, Nah, mudah-mudahan kita sudah paham ini. Kemudian selanjutnya, sebelum kita guru menerapkan teori restitusi, guru dan murid harus membuat keyakinan kelas dulu. Ayo, siapa yang mau membaca? Mengapa bukan kesepakatan kelas tetapi keyakinan kelas? Bu Ayu, coba baca Bu Ayu. yang mana Bu Iwa? kesepakatan. Mengapa bukan kesepakatan kelas tetapi keyakinan kelas? Ya. Perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Kesepakatan kelas. Peraturan dalam kelas harus ditaati murid dan bagi yang melanggarnya diberi hukuman atau konsekuensi. Ya. Terus? Mengandung kata-kata negatif Ya. dilakukan karena takut hukuman atau hadiah bukan kesadaran. Diharapkan adalah munculnya kesadaran dari diri murid untuk berbuat motivasi instruksi. Jadi sekarang ini kemarin kan kita belajar harus buat kesepakatan kelas. Tetapi sebenarnya yang paling tepat adalah keyakinan kelas. Alasannya itu adalah karena peraturan kelas itu kalau tidak ditaati oleh murid maka dia akan kena konsekuensinya, ada hukumannya. Atau kalau dia berbuat baik, dia
dia akan menerima hadiah. Jadi motivasi anak di dalam melakukan segala sesuatu itu tidak murni lagi. Itu yang diharapkan di sini adalah motivasi intrinsik. Maksudnya ketulusan dari hati anak-anak itulah yang kita harapkan untuk melakukan sesuatu, ya. Mungkin dia mau mendapat hadiah atau apa, itu bukan karena melakukan itu karena dia ingin dapat hadiah, tapi memang dari hatinya memang ingin berbuat seperti itu. Itu yang kita harapkan dari guru yang saat ini sedang dipelajari, ya. Kemudian selanjutnya contoh kesepakatan kelas. Misalnya masuk kelas tepat waktu. Jika tidak masuk, maka itu ya. Kemudian dilarang membolos. Jadi ada kata negatif di situ. Kalau misalnya jika membolos, maka itu kesepakatan kelas, ya, ada sanksi. Dilarang berkelahi di dalam kelas, di luar kelas. Jika berkelahi, maka jadi ada makna positif di dalamnya, negatif di dalamnya. Kemudian mendengar penjelasan guru dengan seksama. Jika tidak mendengar, maka ya. Kemudian dilarang membawa senjata tajam di sekolah. Jika membawa, maka akan kena sanksi. Dilarang mencontek. Jika mencontek, maka Suruh berdiri. atau kena hukuman. Itu yang disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi dia mengandung makna negatif karena ada sesuatu yang harus ditaati. Kalau tidak ditaati, maka dia akan kena sanksi. Ya, Bapak Ibu guru. Kemudian kita melihat contoh keyakinan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat, pernyataannya dibuat berupa kata-kata universal atau umum. Dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian dibuat dalam jumlah yang sedikit, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Kita melihat, ya. Tujuan keyakinan sekolah atau kelas. Minta bantu Bu Kristina bacakan tujuan keyakinan sekolah Dan atau kelas. keyakinan sekolah atau kelas. Yang satu itu Ya. membangun budaya positif di sekolah di sekolah atau kelas. Mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila P5 atau proyek penguatan positif. Profil Belajar Pancasila oleh pendidikan di Indonesia dijadikan sebagai acuan perilaku murid atau bangsa. ya. Yang ketiga, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Iya. Nomor berikutnya, sebagai pengendali diri murid. Iya. Lanjutnya, siswa menaatinya tanpa paksaan. Terus Berikutnya, tidak menggantung hukuman atau hukuman membuat anak dendam dan takut ataupun tidak bebas. oke, terima kasih Ibu. Jadi tujuan keyakinan sekolah itu dibuat itu untuk membangun budaya positif. Kita sudah belajar membangun budaya positif, ya. Salah satu contohnya itu yaitu bersalaman pada waktu kita datang pagi. Bukan hanya kita bersalaman dengan anak-anak, ya Bapak Ibu guru, dengan guru-guru juga kita bersalaman, tidak apa-apa. Sebelum aja kalau ketemu, sudah sering-sering mereka ketemu, kalau kita lihat sebutnya terus mereka itu memberi salam, ya. Itu juga salah satu contoh. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi keyakinan kelas itu tujuan selanjutnya itu untuk menumbuhkan motivasi yang murni, motivasi intrinsik dari dalam murid itu. Dan juga keyakinan kelas itu dibuat siswa menaatinya itu tanpa ada paksaan. Memang dia memang sadar, kan itu yang kita harapkan. Misalnya anak membuang sampah, dengan sendirinya dia akan mengambil, atau sebelum dia membuang sampah dia sudah berpikir tanpa kita bilang, dia sudah langsung, kalau ada sampahnya langsung dia. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Dari dalamnya ini, dari dalam dirinya sudah mau melakukan itu. Itu yang kita harapkan di sekolah kita ini. Budaya yang positif yang berasal dari dalam diri anak-anak itu. Bukan karena kita hukum, bukan karena kita apakan, tetapi memang dari kesadarannya sendiri. Ini yang diharapkan oleh pendidikan atau nilai-nilai luhur Pancasila atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu,
Contoh keyakinan kelas pas sekolah kan tidak mengandung kata-kata negatif ya. Contohnya bersikap jujur. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian saling menghargai atau menghormati. Kemudian ramah, sopan, dan peduli, ya, terus kelima menyimak dengan baik, ya, rapi berpakaian. ya. Nanti kita akan membuat ada lagi mungkin ada satu periode kita membuat bersama-sama membuat keyakinan kelas dalam waktu tersendiri. Jadi inilah contoh keyakinan kelas. Tidak ada makna negatif di dalamnya. Ya, anak-anak pun, oh kalau misalnya mencontek, ingat keyakinan kelas kita apa? Bersikap jujur. Tidak buat PR. Itu artinya kamu melanggar apa? Keyakinan kelas kita apa? Tidak bertanggung jawab. Dengan sendirinya dia akan ingat. Oh ya, jadi gampang diingat keyakinan kelas itu. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu? Jadi sebelum kita mempelajari teori restitusi, kita harus dulu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat pada saat kita masih sekolah ya, masih kelas. Nanti semester baru ini Bapak Ibu guru, pas anak-anak kita masuk, buatlah keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama. Kelas agama harus buat juga. Oh iya, kelas Katolik, Kristen, PJOK, Bumen, buat kesepakatan kelas. Jadi kalau misalnya anak-anak kita itu melihat kesepakatan kelas yang mereka buat atau keyakinan kelas yang mereka buat, mereka ingat, oh harus bersikap jujur, harus bertanggung jawab, harus ramah. Kalau misalnya nggak ramah bagaimana? Berarti ada sesuatu yang dilanggarnya, yang harus dia perbaiki. Nah, seperti ini ya. Dalam pelaksanaan teori restitusi, teori ini mengacu pada keyakinan kelas sebagai penguat dalam pengambilan keputusan, baik oleh guru maupun oleh peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Contoh, menurutmu kalau kamu mencontek waktu ujian, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Jadi kalau kita panggil anak-anak kita, karena dia mencontek, kita tanya keyakinan kelas kita itu, kamu mencontek, kamu bisa melanggar dari keyakinan kelas kita? Oh iya, saya harus bersikap jujur. Bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan untuk merubahnya? Nah itu ya. Jadi tidak ada enggak. Jadi anak-anak ini jadi dendam sama kita. Jadi kita mengharapkan itu tidak terjadi. Jadi masuk kita ke teori segitiga restitusi. Restitusi itu artinya Bapak Ibu dalam pendidikan guru pembela adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti akan kita melihat tahapan dalam teori restitusi. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau dia menyontek itu artinya dia mengalami kegagalan. Tapi kalau kita panggil dia, kamu menyontek, harusnya berbeda. Jadi setelah kita panggil dan kita tanya keyakinan kelas kita, harusnya kamu bagaimana? Nanti dia menjawab, ya, harusnya saya tidak begitu. Kalau berbuat seperti ini. Jadi nggak ada dendam, nggak ada kata-kata kasar, baik kata-kata verbal. Kata-kata itu ya, hukuman itu bisa berbentuk verbal, bisa juga dalam bentuk fisik, bisa cubit atau apa. Verbal itu kata-kata yang bodoh kamu, bodoh. Itu kata-kata yang kasar ya, yang tidak boleh kita ucapkan lagi sekarang ini. Kemudian ini Bapak Ibu, kenapa dikatakan gambar segitiga restitusi? Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Ini gambarnya. Di tengahnya itu adalah yang birunya adalah segitiga restitusi. Kalau kita melihat anak kita bermasalah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita lihat yang pertama ya. Menstabilkan identitas dalam bahasa Inggrisnya stabilize in the identity ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Tanya, dia menyontek kenapa? Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Mungkin dia tidak belajar, ya kan? Dia mungkin ada masalah,
pada saat melakukan kesalahan itu, kita sebagai guru, kita tidak mengkritik dia. Kita tidak boleh mengkritik dia. Apa yang kita lakukan, kita akan tetap membuatnya dalam posisi, kalau kita mengkritik dia berarti kita membuat dia dalam posisi gagal. Ya. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara kata-kata kalimat seperti ini. Kalau anak kita bermasalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang kita pakai adalah, boleh Bu Ayu? Sorry ya. Ini kata-kata yang akan kita ucapkan dalam kalimat menstabilkan identitas. Coba Ibu Ayu bacakan dulu. Kalimat menstabilkan identitas. Satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dua, tidak ada manusia yang sempurna. Tiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Empat, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalau misalnya tadi kita ambil contoh anak-anak misalnya menyontek, jadi kita panggil dia. Tidak bisa kita seperti yang dulu. Kita harus mengatakan kata-kata ini. Berbuat salah itu adalah maaf. Jadi dia itu namanya menstabilkan identitasnya. Berbuat salah itu aja. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Kita guru saja tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi nggak ada kata-kata kita begini sepihak. Jadi kita merasa empati kepada anak sepertinya kita masuk dalam permasalahan anak yang dia sedang hadapi. Kemudian bapak ibu atau kalau bapak atau ibu tidak tertarik dengan mencari siapa yang salah, tapi ibu lebih tertarik bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ya, kita mencari solusi secara bersama-sama. Kamu berhak marah atau kamu berhak menyontek. Tidak ada yang marah, kamu berhak menyontek. Tapi apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu? Jadi dia sadar, oh iya, kita juga sadar bahwa kita juga tidak boleh menjudge dia, kamu menghakimi dia, karena kita sama-sama dalam posisi pernah berbuat kesalahan. Jadi dia merasa dia sadar bahwa saya sedang dalam masalah. Kemudian mengapa ada anak-anak yang melakukan kesalahan atau apa? Ya, menurut buku yang dibaca ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi baik dewasa maupun anak-anak, sehingga anak-anak itu mengalami suatu masalah. Kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhan apa saja itu? 1, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita marah, itu dia akan bertahan. Kita pun kalau dimarah, kita akan marah juga kan? Itu namanya mempertahankan diri. Iya, kita akan bertahan. Saya mau dimarahin. Kamu terlambat. Nah, dia akan bertahan. Akhirnya tidak mengakui kesalahan. Atau kalau misalnya ada binatang yang besar, atau ada orang yang ingin misalnya membunuh kita, daripada orang membunuh kita, mungkin lebih baik kita membunuh duluan. Itu namanya bertahan, baik di sekolah, di dunia pendidikan, maupun di dalam kebutuhan atau kehidupan kita dalam rumah tangga. Daripada kita dimarahi suami, mungkin lebih baik kita marah duluan kan? Itu namanya pada membela diri. iya. Atau daripada saya dimarahi kepala sekolah, lebih baik saya marah duluan. Itu kebutuhan harus kita akui itu. Itulah uniknya kita dibuat oleh Tuhan. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dari saya. Mungkin anak-anak yang berkeliaran kemana-mana, mungkin ini membutuhkan dari saya. Kita juga guru harus memperhatikan itu. Mungkin dengan membela. Tadi pas saya datang itu, langsung saya turun. Anak-anak semua udah rusak. Ibu. Nah, kebutuhan akan apa itu? Kebutuhan akan saya. Mungkin mereka tidak mendapatkan desain dari bapak mamanya, sehingga di sekolah cari perhatian. Kalau ada anak tidak yang cari perhatian, sudah ada rambutnya. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan yang
yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan akan kebebasan. Pacarnya sedang mengajar. Dia butuh kebebasan. Mungkin ada banyak belajar agama di tengah. Sambil dia menari-nari, sambil dia melompat. Atau pada saat belajar matematika agak-agak. Kebebasan itu, dia ingin bebas. Adakah orang begitu? Ada. Suruh dia berhitung 1, 2, 3. Kita harus makan Bapak Ibu dulu. Itu ya, pakai tanganmu. Tidak apa-apa. Itu juga kita sudah masuk dalam IKN itu ya, berpelajaran yang berintervensi. Jadi kebutuhan itu kita terpenuhi pada saat kita mengajar. Itu enggak 1 sampai 10 ya. Kita penuhi kebutuhannya, tapi kita arahkan dia ke pendidikan. Masuk ke apa itu namanya manajemen ya. Manajer itu dalam kelas itu harus bisa memanage keadaan yang ada di kelas. Ya, kalau ada Bapak Ibu dari raya-raya, lalu dia menuhi, mungkin dia mau bebas. Harus kita pahami. Jangan kita dia punya kebutuhan. Iya. Tapi kebutuhannya yang ingin dia penuhi. Itu Bapak Ibu. Ada satu mesin saya bilang, kita dulu pernah menjadi anak. Kalau anak itu pernah jadi orang dewasa. Kita tahu kan bagaimana waktu kita kecil, begitu senangnya kita bermain. Kita bisa bermain bersama dengan anak, karena kita pernah menjadi anak-anak. Kalau anak-anak itu nggak pernah menjadi orang dewasa, belum. Jangan kita paksakan dewasa kita duduk aja sepanjang hari. Panjang jalan kenangan. Tapi anak-anak dalam ya itu kebutuhan akan kebebasan. Baru yang keempat ya, kebutuhan akan kesenangan. Wah, kita coba kalau bosan ke pantai dulu, di Borigina ke pantai dulu. Itu kebutuhan akan kesenangan. Nikmati hidup dulu lah. Atau Ibu Kristina, ayo kita main karaoke. Senang, harus dipenuhi. Oh, tapi jangan kebablasan. Iya itu. Penuhi nggak apa-apa. Karena itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Kita mempunyai kebutuhan. Kemudian yang kelima itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Kenapa Bapak Ibu harus menguasai anak-anak? Karena memang ada di dalam diri kita. Anak-anak diam. Berarti Bapak Ibu ingin menguasai mereka. Memang itu harus. Tapi dalam posisi kita sebagai guru yang manajer. Iya. Sebagai posisi atau orang yang menjadi ketua kelas itu memang harus. Atau orang yang jadi kepala sekolah biasa misalnya dia nggak mau, tapi keadaan membutuhkan, itu memang harus ada penguasa, harus ada presiden, ada bupati, bilang seperti itu. Atau nggak usah jauh-jauh, kalau kita di ladang, ini punya saya, ya, ini punya saya, jangan diambil. Terus aja jauh cari saja, iya ada makanan ini, jangan diambil. Itu alami dalam diri kita. Yang penting jangan keterlaluan, kita bisa melakukan itu. Ini yang menjadi masalah yang harus kita pahami sebagai guru dalam kita mengajar kepada anak-anak dan juga dalam kita menstabilisir identitas anak-anak yang sedang mengalami masalah. Ya, ini sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tadi sudah kalimat yang menstabiliskan identitas ini ya, jadi sudah dibaca tadi. Kemudian kalau kita mengatakan kalimat-kalimat yang tadi, sebuah orang sudah bersalah baca nggak apa. Jadi anak-anak tidak akan mungkin akan melawan. Mereka pasti akan merasa dengan sendirinya keadaan mereka yang tadinya naik tensinya akan menjadi. Atau di rumah kita datang terus misalnya kita marah-marah, kita istri kita atau suami seperti Ibu Kristina ya. Ibu Kristina cerita dia sedang marah-marah
marah misalnya karena situasi pikirannya langsung si bapak buatkan kopi, langsung ibu presiden langsung diam, langsung tersenyum. Benar itu. Nah, jadi Karena saya pernah. Ayo lucu ya, pasti sesapu dan dukung ulak ya pasti itu. kubu keluar. Galai sendiri. Jadi ada yang marah, ada yang kalau sekolah anak-anak kita ada yang menstabilkan, ada mereka. Iya. Harus sempat. Kamu tidak. Ini masih sambungannya Bapak Ibu. Yang tadi penjelasannya ya. Itu kolega terakhir namanya. Ada juga yang harus kita pelajari. Orang yang berbuat ada masalah, ada 3 yang hilang dari dirinya. Pertama itu adalah dia merasa bersalah. Merasa bersalah itu menguras tenaga, energi. Ya, menguras tenaga dan energi. Ya, energi kita ini. Yang kedua, merasa bersalah itu mengalami identitas yang gagal. Malu kan kalau kita bersalah? Gitu juga. Kemudian yang ketiga itu adalah perasaan bersalah membuat kita terperangkap dalam masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku sudah dimarahin dulu, aku menyentek tidak pergi. Dia nggak punya jalan keluar. Teman-temannya nanti akan begitu dia, jadi nggak ada yang membela keadaan dirinya apa yang sedang terjadi. Hal itu akan berlarut sampai di mana nanti. Ya, karena masalah nggak selesai. Dia akan merasa dirinya gagal dan dia merasa gagal. Aku contek. Nanti teman-teman, tukang contek, dibully. Makin gagal identitasnya. Mungkin kebanyakan anak-anak kita mengalami seperti itu loh Bapak Ibu. Sehingga mereka nggak berani bertanya, nggak berani antum jempol, Jadi minder. menjadi minder karena masalah-masalah yang mereka hadapi seperti membuat mereka gagal, tidak punya harga diri, nggak ada harapan. Bayangkan itu akan terjadi dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Kita bayangkan kalau pelajaran kalau kita guru tidak bisa menyelesaikan masalah yang kecil itu, kita mungkin itu juga salah satu pendidikan kita di Betawi ini, anak-anak kita mengalami tidak terlalu melonjak. Kenapa? Ada masalah yang tidak diselesaikan, ada masalah yang kecil. Dan ini mungkin Bapak Ibu kita belajar ini bukan untuk kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang ingin kita pelajari dan ingin kita pahami. Sebenarnya saya juga nggak tahu, nggak pandai saya. Cuman pada saat saya mempelajari ini waktu berkuliah, saya tergerak. Saya tergerak untuk berbagi. Padahal sudah berbagi kemarin, tapi saya ingin selalu ingin berbagi. Agar apa? Agar saya dan Bapak Ibu bisa mengalami kemajuan dan melihat anak-anak kita sebagaimana adanya. Yang harus kita pahami dan harus kita pahami. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita yang kita lakukan adalah ada satu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang tadi 5 kebutuhan dasar tadi ya kita pelajari ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti teori kontrol yang semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan. Ya, kalau dia mencontek walaupun buruk, dia punya tujuan. Biar nilainya tinggi kan? Semua punya tujuan. Kalau dia berbuat baik, pasti dia punya tujuan. Agar kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi. Misalnya anak kita nggak belajar di rumah, pas ujian, pasti dia ingin memenuhi kebutuhan nilainya. Biarpun misalnya cara itu tidak benar, tapi dia ingin nilainya tinggi. Jadi ini juga yang harus kita validasi tindakan itu salah. Bagaimana cara kita berbicara? Siapa yang Bapak Ibu yang bersedia menjawab? Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat dulu, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Coba Bu Rosalina baca kata-kata untuk validasi itu. Padahal
kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan menvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kamu pasti punya alasan. Biarpun itu negatif, kita tanya alasannya apa. Iya, saya nggak belajar itu. Ingat? Nah, nanti kita masuk ke yang ketiga ya. Itu restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kemudian, sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Yang tadi yang sudah saya jelaskan. Namun kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa, dia akan memahami. Para guru yang telah menetapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka bagi mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu akan memiliki persepsi yang berbeda. Jadi pendidikan sekarang ini kita berpusat kepada murid. Apa yang dialami murid, kita pasti masuk di dalamnya. Mengenali apa yang terjadi dalam diri kita dan memvalidasi apa yang terjadi di dalam. Bukan kita berbuat salah itu bagus ya, teruskan ya. Kita juga harus mengatakan berbuat salah ini tidak baik, ya. Tadi bagaimana jalan keluarnya? Nah, sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seek the dream. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam. Ketika integritas sukses telah tercapai, langkah satu tadi ya. Tadi langkah pertama itu apa ya? Langkah pertama tadi. Kamu semua orang berbuat salah. Nah, itu langkah pertama tadi ya, validasi. Orang berbuat salah. Baru langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Menurut kamu, apa yang seharusnya kita lakukan? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Misalnya menentek tadi ya, keyakinan kelas apa yang kamu telah langgar? Tadi saya kasih contoh keyakinan kelas, yaitu salah satunya adalah bersikap jujur. Nanti dia akan sendiri. Menurut saya Pak, keyakinan kelas yang salah itu adalah bersikap jujur. Kalau bersikap jujur kamu langgar, sebenarnya kamu dalam posisi apa ya? Saya dalam posisi yang salah. Harusnya bagaimana? Dia sendiri yang akan mengambil keputusan, bukan kita. Kamu harus begini, enggak. Dia sendiri yang akan mengambil keputusan. Itulah teori restitusi. Bukan kita yang memberikan anak itu jalan keluar. Tapi dari permasalahannya itu kita tarik dia untuk sadar, dan dia sendiri yang akan mengambil keputusan. Menurut kamu, itu bagus? Tidak Pak, tidak. Nah, seharusnya kamu tadi banyak sudah menentek. Harusnya apa yang akan kamu lakukan? Harusnya apa yang kamu lakukan? Dia akan mengatakan, saya tidak akan menunjukkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kamu kemudian menunjuk lagi? Dia akan menyatakan sendiri. Saya akan belajar mungkin, ya kan? Saya akan bersesuatu tenaga mungkin saya akan berdoa dulu. Kalau yang bimbingan agamanya, saya akan minta pertolongan guru saya, atau dia sendiri yang akan mengambil keputusan. Sehingga guru hanya mengarahkan itu tadi. Guru itu hanya mengarahkan aja, mengarahkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan sendirian anak itu sadar bahwa dirinya dalam posisi salah, dan bagaimana dia harus berbuat, maka dia harus
mengembalikan dirinya pada posisi yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak netral, kamu sendiri yang ambil keputusan, ya Bu, saya tidak akan cerita lagi, Bu, saya minta maaf Bu, saya akan belajar lagi Bu. Nah, keadaannya sudah sukses. Tidak ada justice kan, Bu, kamu ini kamu. Jadi nggak ada justice itu, menghakimi itu nggak ada. Jadi dengan sendirinya dia akan menjadi orang yang berhasil, yang tadinya statusnya gagal karena buat masalah menjadi berhasil. Maka kalau bilang sudah enak, sudah selesai masalah ini, kamu boleh kembali ke kelas. Berarti dia kembali lagi ke kelompoknya dengan rasa cinta, karena sudah diterima dan dimaafkan oleh gurunya, dan dia sendiri merasakan bahwa dia yang salah dan dia harus berbuat atau bertobat istilahnya ya. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keyakinan kelas saya sudah saya jelaskan ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga atau dalam kepada anak-anak. Kalau anak-anak sudah bersalah, boleh kita lakukan itu. Menurut kami mencuri itu bagus ya nak. Kalau di rumah kita boleh nggak mencuri? Nah, jangan hanya di sekolah aja kita praktekkan, di rumah juga bisa kita praktekkan kepada anak-anak kita. Menurut kamu boleh nggak mencuri? Enggak. Jadi kalau misalnya kamu mau uang, apa yang harus kamu lakukan? Misalnya aku akan minta sama mama. Nah, ya kan? Aku akan minta sama mama. Itu juga bisa kita lakukan di rumah ya. Kemudian seterusnya, oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya minta diskusi Bapak Ibu. Boleh ya? Boleh. Pilih yang mana? Boleh. Satu pertanyaan, 2 orang boleh. Mungkin Ibu Yunda dengan Kak Regina nomor 1 ya. Nomor 2 Pak Charles dengan Bu Ayu. Boleh? Boleh. Nomor 3 Ibu Kristina dengan Ibu Rosalina Yati. Boleh? Tulis-tulis saja dulu. Nah. Oke. Boleh juga nanti maju ke depan untuk memberikan penjelasan. Ya silakan Bapak Ibu. Boleh saya lihat lagi? Saya kembalikan lagi. Oh, tadi sudah ditulis apanya? Belum ya? Boleh mau kopi? Yang penting ada ini. Oke? Apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Itu nomor 1. Sebelum melaksanakan teori restitusi, apa yang harus guru dan siswa lakukan? Nomor 2. Nomor 3, agar peserta didik berhasil dalam menyelesaikan masalahnya, maka seorang guru harus memahami kontrol guru sebagai manajer dalam teori restitusi. Mengapa? Silakan Bapak Ibu. Serius deh. Apa berani
sibuk Pak Le. Kiranya belum selesai. Tadi saya pesan makanan, cuma di jual ada makanan, ada yang belikan. Saya sudah pesan sama saya. Ada sebulan Kak. Biasanya kalau ada sertifikasi maka bisa. Memang kami kontrol dulu sebagai manajer dan teori restitusi. Diskusi. Kalau manajer itu kan Iya, karena beli siapa? itu ambil apa Bang? Bagaimana ini? Coba ale itu gitu. Oh, dari hari Senin kan? Senin? Ya, kita punya hari. Tapi kan ya Pak Zat. Hari Sabtu kami mulai. Tapi untung ada si cantik. Sudah Bu, Udah. cukup satu aja ya. Boleh. Kan memang satu nomor satu. Iya. Di depan aja Pak Cap. Bacakan apanya, pertanyaannya dan langsung jawabannya. Ini ya Bu Ayu. Ya, pacar lanjut. Silakan Pak Charles. Ya. Jadi sini aja ya Bu. Boleh. Baik teman-teman, ada pertanyaan nomor 2 yang menjadi bagian kami. Sebelum melaksanakan teori restitusi ya, apa yang harus guru dan siswa lakukan? Kalau menurut hemat kami dari kelompok 2 ya, jadi seperti sebagaimana yang kita ketahui teori restitusi itu adalah, kalau kami boleh mengartikan secara gamblang atau sederhananya, siswa yang tidak baik menjadi baik, kira-kira begitu. Yang latarnya buruk menjadi lebih baik lagi, kira-kira begitu, menjadi tidak buruk. Nah, oleh karena itu apa sih yang menjadi pertanyaan sebelum melaksanakan teori restitusi guru dan siswa? Kami buat adalah sebagai guru itu akan tanya kepada siswa, ya, itu sifatnya pribadi, lepas pribadi, ya. Jadi ditanya masalah status atau identitas anak dan dilakukan oleh guru secara persuasif apa? Pribadi, dalam artian ya mungkin dikonseling dulu, lakukan kira-kira begitu. Kamu nak, orang tamu siapa, mamanya siapa, artinya ada perkenalan secara pribadi dengan guru. Nah terus kemudian setelah itu baru kita masuk tanya ini itu dan lain sebagainya. Saya pikir setelah kita ketahui siswa memang latar belakangnya bagaimana, barulah kita bisa masuk lebih enjoy, lebih enak, lebih santai. Artinya kita akan mengenal siswa itu lebih dekat lagi, dan sehingga anak itu pun ketika kita kenal lebih dekat lagi, sifat karakternya, kebiasaan dan lain sebagainya kita akan bisa sesuaikan. Dan sehingga kita ngomong ke anak pun dia merasa dihormati, dihargai dan lain sebagainya. Saya pikir mungkin itulah yang harus dilakukan tindakan seorang guru dengan anak ketika dia melaksanakan teori restitusi. Terima kasih banyak. Tepuk tangan. Terima kasih Pak. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu. Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 Heeh. itu ya Ibu. Nomor 1 Apa ya. perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Iya. Jadi kami ambil di sini dia rendah. Kalau keyakinan kelas itu yaitu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Sementara kesepakatan itu adalah merupakan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Terima kasih. Udah. Tepuk tangan, Dok. Iya. Terima kasih. Ibu Kris dengan Ibu Rosa. Oke. Satu baca.
Iya, Bu, tapi tak pandai punya aku malah, Bu. Ate rai rangatara ada pesare ute. Iya. Baiklah, mungkin akan saya coba. Pertanyaannya, agar peserta didik berhasil dalam menyelesaikan masalahnya, maka seorang guru harus memahami kontrol guru sebagai manajer dan teori restitusi. Mengapa? Menurut kami, dengan kita sebagai guru memahami teori restitusi dan sebagai manajer, sehingga kita mampu untuk mengambil keputusan yang akan kita lakukan pada anak apabila anak itu mengalami suatu masalah atau kita menemukan anak itu kurang baik perilakunya. Jadi dengan kita memahami teori-teori itu dan kemudian kita berlaku sebagai manajer, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin hanya itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Power boost. Tempunya 3 kali ya. 3 kali. Baru gini ya. Iya. Coba kita bikin ya. Gimana? Power hose. 1, 2, 3. Boost. Iya. Ini ya. Boost itu. Power hose. Power hose. Semangat. 1, 2, 3. Ya. Boost. Power hose untuk Pak Agus. 1, 2, 3. Boost. Power hose untuk semua Bapak Ibu guru. 1, 2, 3. Boost. Power hose untuk saya. 1, 2, 3. Boost. Tahu cara kulit pokok KB. Terima kasih Bapak Ibu Akan saya contoh kepada atas atas kerjasamanya. Apa yang Bapak Ibu berikan itu sangat bagus ya. Kalau saya menyimpulkannya secara keseluruhan, ya, pembelajaran yang berpusat pada murid, menghamba pada murid, menuntun murid dengan penuh kesabaran, empati, itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Seperti Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita guru ini seperti petani jagung ya, seperti petani jagung. Kalau misalnya panen jagungnya itu tidak berhasil, ya, kurang pupuk, kurang air, banyak rumput atau gulma, semua tergantung dari kreativitas daripada seorang petani ya. Kalau dia tidak berhasil dalam pertanian jagungnya, maka itu semuanya kembali kepada petani, bukan kepada jagungnya. Ibaratkan petani adalah guru dan jagung itu adalah anak. Itulah kita sebagai guru. Materi ini belajar tentang cara kita memperlakukan anak sebagai manajer. Dan dalam menyelesaikan masalah, kita menggunakan teori restitusi ya, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di sini guru hanya menuntun, kita hanya menuntun. Kita tidak memaksa anak-anak, kita menuntun mereka dengan penuh empati, dengan penuh kesabaran, sebagaimana layaknya seorang petani yang mengelola tanahnya tanpa marah kepada tanahnya, tanpa marah kepada pisangnya atau kepada jagungnya, tapi bagaimana dia berusaha agar hasilnya itu maksimal. Saya percaya setiap tanaman yang berhasil, panennya bagus, itu karena petaninya serius dalam menangani. Pupuknya bagus, ya kondisi tanahnya dia buat sangat subur, memelihara dari rumput. Nah, ibaratkan kita sebagai guru, kalau kita buat seperti itu, kalau anak-anak kita belum tahu ini, bagaimana cara kita inovasi-inovasi kita untuk membuat mereka itu bertumbuh, berkembang, baik secara literasi maupun secara numerasi maupun secara sosial. Mungkin inilah yang diharapkan oleh kesimpulan daripada teori restitusi, agar kita guru menjadi orang-orang yang menghebatkan anak-anak dengan penuh simpati dan empati. Sekian dan terima kasih.